Acara ini dipersembahkan oleh bencana yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur menyisakan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak. Di tengah masa tanggap darurat, bantuan pun terus diupayakan untuk menjangkau daerah yang membutuhkan. Yayasan Buddha Seci Indonesia berencana mengirimkan sekitar 8 ton bantuan kemanusiaan. Bantuan ini ditujukan bagi warga terdampak, diantaranya wilayah Reo dan Nagikeo. Berbagai kebutuhan dasar akan dibawa, mulai dari tenda, selimut, ranjang plastik, air mineral, makanan instan, biskuit, masker medis, genset, hingga kebutuhan perempuan dan anak-anak. Selain bantuan logistik, tim medis juga akan diberangkatkan, terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker dengan membawa obat-obatan serta peralatan medis. Sekitar 30 relawan Seci dari berbagai kantor penghubung juga akan turun ke lokasi bencana. Di saat warga berjuang memulihkan kehidupan, uluran tangan dan kepedulian diharapkan dapat hadir, membawa bantuan sekaligus harapan bagi mereka yang terdampak. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut telah bersama kami Wintomo Chandra dan Riki Budiman selaku relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia. Kita langsung sapa. Selamat siang Bapak Winto, apa kabar di sana? Selamat siang, kabar baik. Kita juga sapa narasumber kita yang lain, ada Bapak Riki Budiman di sana. Selamat siang Pak Riki, apa kabar di sana? Baik-baik, Sesiong. Oke, saya mau ke Pak Winto terlebih dulu yang berada di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bisa digambarkan, Pak Winto, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih banyak gempa-gempa susulan yang terjadi dan bagaimana pula kondisi terkini warga yang terdampak bencana di NTT? Baik, bisa kami laporkan saat ini gempa susulan masih terjadi. Jadi dengan skala yang berbeda-beda dari yang kecil dan juga yang besar. Nah, dampak dari itu adalah kondisi warga saat ini. Banyak dari warga yang masih tinggal di luar rumah, ya. Jadi meskipun kondisi rumahnya ada yang masih baik-baik saja, tapi mereka tinggal di luar rumah karena banyak yang trauma dan takut atas gempa susulan. Dan terutama bagi warga yang rumahnya rusak berat, mereka juga akan tetap tinggal di luar rumah, tapi kendalanya adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupannya setelah ini dengan rumah yang rusak. Itu saya kira menjadi tantangan yang cukup besar nantinya. Baik, jadi gempa susulan masih sering terjadi dan warga masih banyak yang mengungsi dari rumahnya ya? Baik, kita ke Bapak Riki. Pak Riki, Yayasan Buddha Seci Indonesia mengirimkan 8 ton bantuan logistik untuk warga di NTT. Ini persiapan pengirimannya seperti apa dan bantuan-bantuan logistik apa saja yang dikirim untuk ke NTT, Pak Riki? Kita persiapan bantuan itu kita siapin mulai dari hari Kamis ya, kemarin ya, dan sebagian sudah kirim ke Kolin Lamil di mana berlabuh kapal di sana ya. Tentang bantuannya, kita bantu selimut kurang lebih ada 1.500, alat-alat untuk gempa maksudnya sarung dan sikat gigi, handuk apa semua itu kurang lebih paketnya kurang lebih ada 1.500. Begitu juga kita ada bawa tenda, kurang lebih ada 30 tenda. Dan ada lagi itu terpal, kita bawa kurang lebih 700 terpal, dan kita bawa lagi itu genset kurang lebih ada 7 set. Karena di sana katanya kurang tenaga listriknya banyak yang masih padam. Begitu juga kita bawa daimi berserta air minum. Tapi jumlahnya mungkin masih akan bertambah terus. Karena di sana masih ada ruangan di kapal KRI Semarang, masih ada ruangan yang bisa atau space yang bisa kita muat bagi barang. Baik, ini bantuan logistik yang dikirim ke NTT menggunakan jalur laut ya, karena di tayangan kami lihat ini ada beberapa relawan Yayasan Buddha Seci bersama dengan anggota TNI yang berada di pelabuhan untuk mengirim bantuan logistik. Apakah betul demikian atau ada jalur lain juga untuk penyaluran distribusi bantuan?
Yang pertama selimut dari Taiwan punya itu diambil oleh Kapolda sebanyak 2.600 piece ya. Itu melalui kayaknya mereka yang kirim sendiri. Kita nggak tahu melalui apa, tapi barang itu katanya sekarang sudah tiba di NTT. Tinggal kita nanti penyalurannya barang-barang dengan barang ini yang sampai. Itu. Oke. Pak Andre. Ya. Ketika memberangkatkan atau menyalurkan distribusi logistik ini menggunakan kapal laut, ini berarti teman-teman relawan Yayasan Buddha Suci ada yang ikut serta juga di kapal. Kemudian berapa lama dari Jakarta hingga sampai ke NTT mengarungi laut untuk memberikan bantuan? Menurut berita, kita ada relawan kurang lebih ada 6-7 orang yang ikut di kapal. Dan panjangnya perjalanan di laut kurang lebih 3 hari. Kalau itu langsung ke Labuan Bajo. Luar biasa. Jadi 3 hari mengarungi lautan untuk memberikan bantuan kepada keluarga kita, saudara kita yang terdampak bencana di NTT. Luar biasa, Pak Riki. Betul. Saya mau bergeser ke Pak Winto. Pak Winto, sejauh ini apa saja sebetulnya kebutuhan yang paling sangat diperlukan bagi masyarakat yang terdampak bencana di NTT? Dan bagaimana pula dengan arus listrik di sana? Kemudian penerangan di sana di tenda-tenda pengungsian apakah tercukupi? Baik, dari sepengamatan kami di daerah Ruteng dan di daerah Kecamatan Reo, setelah kami berkoordinasi juga dengan aparat setempat, kami mendapatkan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tenda serta terpal. Kenapa tenda dan terpal? Karena di Ruteng ini mereka tinggal di luar rumah ya, jadi membutuhkan tempat tinggal yang di luar rumahnya. Jadi butuh tenda dan terpal karena mereka nggak berani tinggal di dalam rumah. Kebutuhan dasar lainnya sebenarnya relatif tercukupi seperti makan, tetapi yang mendesak juga adalah salah satunya selimut. Kenapa selimut? Karena di Ruteng ini ternyata cuacanya sangat dingin. Ya, jadi kalau malam tuh bisa turun sampai 13 derajat. Gitu. Dan kalau untuk listrik, kami lihat sejauh ini masih bisa tercukupi dengan baik. Jadi kebutuhan listrik masih relatif bisa tercukupi di daerah yang kami amati ya. Kami juga kurang tahu misalnya ada daerah lain yang belum kami amati, tapi sejauh ini yang kami lihat masih tercukupi di Manggarai dan juga di Manggarai khususnya. Baik, jadi terpal, kemudian tenda dan selimut ini sangat dibutuhkan ya, karena di sana suhunya dingin bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana dengan tim medis sendiri untuk penanganan kesehatan di sana? Apakah juga sangat diperlukan bagi warga di NTT? Sejauh ini tim medis sangat termencukupi, namun jika ada bantuan misalnya dari Jakarta tentu akan sangat membantu. Dan juga terutama saat ini yang kami cek di posko kesehatan gereja misalnya di Ruteng, ini yang sangat dibutuhkan adalah obat-obatan ya. Jadi obat-obatan itu sangat cepat habis di sana, sehingga kami juga sudah mendata dan melaporkan ke tim di Jakarta obat-obatan apa yang sangat mendesak sehingga bisa mencukupi untuk melayani warga yang membutuhkan. Baik, jadi obat-obatan juga diperlukan di sana ya. Bagaimana kondisi warga di sana yang terdampak? Apa saja keluhan-keluhan sakit yang dirasakan yang ada di NTT? Dari data dari klinik yang kami dapatkan, saat ini yang diperlukan adalah saat ini penyakit seperti demam, mual, gatal-gatal karena mereka tinggal di tenda, itu misalnya, dan juga pencernaan. Jadi masalah-masalah seperti itu muncul saat ini. Namun jika mereka masih akan tinggal terus di depan di tenda misalnya, diprediksi akan ada timbul masalah-masalah kesehatan lain. Jadi tentu kita berharap bahwa gempa-gempa susulan ini bisa makin mereda sehingga teman-teman kita saudara-saudara kita di NTT bisa kembali tidak tidur di tenda-tenda lagi dan meminimalisir penyakit-penyakit yang akan timbul ke depan. Baik, kalau begitu saya ingin bergeser ke Bapak Riki. Pak Riki, ternyata kebutuhan tim medis dan obat-obatan di sana juga dibutuhkan karena ada warga yang terdampak mengalami sakit demam, kemudian penyakit kulit juga ya, gatal-gatal.
Saya ingin mengonfirmasi apakah betul dari relawan Yayasan Buddha Seci juga akan mengirimkan tim medis untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami sakit di NTT. Kita sudah rencana hari Senin ini bareng-bareng berangkat dengan tim medis ya, dokter, suster, dan apoteker yang berangkat ke sana. Dan peralatan obat-obatan semua kita juga sudah lengkapi untuk dibawa kurang lebih untuk 1 mingguan. Oke. Kita untuk kira 500 sampai 1.000 pasien lah obat itu kita bawa. Oke, luar biasa. Jadi ada tim medis juga yang akan dikirim. Kemudian apakah sudah ada mappingnya atau sistem pemetaannya Bapak Riki untuk menentukan titik-titik mana saja yang kira-kira akan disambangi oleh tim medis dari relawan Yayasan Buddha Seci agar bantuan dari tim medisnya juga bisa tepat sasaran Bapak Riki. Tapi ditahan ya, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Bapak Winto dan Bapak Riki Budiman selaku relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia. Saya kembali ke Pak Riki. Pak Riki, untuk bisa menyalurkan bantuan di sana dan ada tim medis juga yang ikut serta untuk menyalurkan bantuan medis di Nusa Tenggara Timur. Ini rencananya di mana saja titik-titik penyaluran bantuan? Apakah sudah ada mapping terlebih dulu, Pak Riki? Kita sudah bekerjasama dengan Polda dan kita lagi menanyakan nanti disarankan ke Kapolres, nanti Kapolres yang ini memberi petunjuk kemana-kemananya gitu. Oke, kalau titik awal itu rencana di daerah Manggarai mana saja, kemudian apakah akan melanjutkan ke wilayah yang belum banyak tersentuh bantuan? Ya, pertama kita akan ke Polres dulu untuk koordinasi lebih lanjut ya. Yang mana daerah-daerah yang belum tersentuh kita akan lanjut ke sana, Pak Andrew. Oke. Kurang lebih ada berapa titik kalau begitu, Pak Riki? Kita titiknya belum tahu karena kita juga belum pernah ke sana. Jadi kemarin sih hasil rapatnya kurang lebih 3 sampai 4 titik yang kita akan tinjau. Tapi tadi ada masukan dari Pak Agwan untuk ditindaklanjuti ke daerah Ngangkogeo itu ya, katanya belum sama sekali belum tersentuh. Ngakegeo ya. Iya, betul. Karena daerah Nagekeo adalah wilayah yang cukup jauh dari perkotaan dan sedikit masuk ke pelosok sehingga mungkin banyak bantuan yang belum bisa masuk ke sana. Saya bergeser ke Pak Winto kalau begitu. Pak Winto, untuk aksesnya sendiri melalui jalur darat dari Labuan Bajo ke titik-titik yang akan kira-kira disalurkan bantuan oleh Yayasan Buddha Seci, ini apakah dari tim Pak Winto juga sudah melakukan survei? Seperti apa kondisi infrastrukturnya dan akses jalannya? Oke, secara umum akses jalan sangat bagus. Jadi jalan ke Labuan Bajo menuju Ruteng di Manggarai, Kabupaten Manggarai itu bagus. Cuma yang jadi tantangan adalah jalannya sangat berkelok-kelok ya. Dan juga jalanannya memang tidak lebar sehingga dan berkelok-kelok dan menanjak juga ya, sehingga mungkin muatan barang itu menjadi tidak bisa maksimal tentunya. Jadi dibutuhkan beberapa truk. Kemudian untuk ke daerah-daerah terdampak bencana pun aksesnya juga bagus sejauh ini. Jadi tidak ada jalanan putus dan juga aspalnya juga sangat rata. Tapi kemarin kami ada meninjau satu daerah juga yang belum pernah, katanya belum menerima bantuan sama sekali. Itu memang cukup susah untuk aksesnya. Letaknya di Kecamatan Reo, tapi Kecamatan Reo di pegunungan. Karena kalau Kecamatan Reo yang di daratan itu sudah cukup banyak bantuan. Tapi yang di pegunungan ini masih sangat belum tersentuh dan kami sudah cek kemarin langsung di lapangan. Oke. Jadi di daerah pegunungan masih banyak bantuan yang belum dikirim ke sana karena aksesnya yang mungkin sulit ya? Betul, betul. Salah satu tantangannya juga adalah mungkin
harus berhati-hati ya karena ada beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan sehingga diperingatkan jangan terlalu mencolok, ada potensi rawan misalnya dicegat. Nah itu juga kami diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa harus terus berkoordinasi. Jadi mudah-mudahan bantuan yang kita bawakan ini juga memberi manfaat dan tepat sasaran serta semuanya selamat. Di tayangan sempat ada gambar jalan yang aspalnya putus dan patah begitu ya. Itu apakah betul yang tadi Bapak Winto sebutkan bahwa di daerah pegunungan aksesnya sulit? Apakah betul gambaran tersebut yang ada di tayangan itu apakah sesuai dengan apa yang Pak Winto sebutkan? Tadi saya mungkin kurang perhatikan tayangannya, tetapi dari pengalaman yang saya lihat cek di lapangan, tentu enggak lengkap ya, mungkin hanya di Kabupaten Manggarai di Ruteng, kemudian dari Ruteng menuju Kecamatan Reo ke Kampung Mahima namanya, desa yang terisolir itu. Sejauh ini jalanannya cukup bagus. Hanya dari Kecamatan Reo ke Kampung Mahima ini yang cukup menantang itu karena jalanannya kecil. Jadi mungkin bukan karena efek gempa gitu. Oke, kalau begitu saya bergeser ke Pak Riki. Pak Riki, Yayasan Buddha Suci akan berangkat dari Jakarta hari Senin. Konfirmasi kalau saya salah, koreksi. Dan akan langsung menyalurkan bantuan ke titik-titik wilayah yang terdampak. Apakah nanti di posko-posko pengungsian, nanti dari tim relawan Yayasan Buddha Suci juga akan membuat dapur umum seperti tempat di mana masyarakat bisa menyantap makanan yang dihidangkan dari relawan Yayasan Buddha Suci, karena mungkin di sana dapur umum atau dapur darurat untuk menyajikan makanan masih terbatas, Pak Riki. Kita belum ada persiapan ke sana ya, tapi kita bawa makanan daimi. Mungkin yang instan aja ya, kalau emang mereka butuh kita akan memberi daimi aja gitu. Jadi kita belum persiapan untuk dapur semua belum ada persiapan. Baik, jadi akan diberikan makanan yang siap saji atau siap santap agar masyarakat juga bisa terpenuhi ya kebutuhan pangannya. Ya betul. Baik, lalu sejauh ini bagaimana untuk kesiapan dari tim medis sendiri? Karena mereka ini harus bisa menyiapkan kesehatannya terlebih dulu, menyiapkan mentalnya juga sebelum masuk ke tempat yang terdampak bencana gempa bumi yang begitu luar biasa, 7,7 magnitudo. Iya, kita tim dokter sudah siap semua, dan dari itu ada tim perawat, suster, dan tim apoteker. Jadi kita sudah siap semua. Kita rencana Senin berangkat. Tim ini dibagi dua, ada yang berangkat hari Minggu dan sebagian hari Senin. Oke, jadi ada pembagian tim ya atau kelompok. Iya. Baik, saya akan bertanya harapan dari Bapak Riki dan Bapak Winto juga. Apa harapan Bapak-Bapak sekalian dengan bantuan yang diberikan oleh Yayasan Buddha Suci dan pesan untuk warga yang terdampak bencana agar mereka bisa tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan ini? Saya mau ke Pak Riki terlebih dulu. Silakan Pak Riki. Ya, kami mengharapkan dari Yayasan Buddha Suci memberi bantuan ini supaya meringankan beban-beban mereka yang di sana, dan supaya mereka bisa berkelanjutan untuk hidup lebih tenang ya. Karena selama ini kan mereka juga kekurangan makanan, dengan ada bantuan ini mungkin mereka sedikit terhibur lah. Itu saja, Pak Andrew. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Winto. Pak Winto, apa harapan Anda dengan bantuan dari Yayasan Buddha Suci dan pesan untuk masyarakat di NTT agar mereka bisa tetap sabar dan kuat menghadapi cobaan? Ya, tentunya kami sangat berharap ya bahwa masyarakat NTT mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Kami semua merasakan penderitaan yang mereka saat ini rasakan, dan kami berharap tentunya dapat meringankan sedikit beban mereka dan juga dapat setidaknya memenuhi kebutuhan dasar, serta tentunya memberikan rasa aman ya dan rasa diperhatikan. Karena kemarin kami pada saat tiba di kampung yang terisolir tersebut, kami sangat mendapatkan momen yang ya sangat menyentuh ya. Mereka melihat kita, menyambut kita dengan baik, karena itu sebuah gestur bahwa mereka sangat senang diperhatikan dalam kondisi seperti ini. Jadi saya rasa
bagaimana bisa mengetahui agar mereka tidak sendirian menghadapi bencana ini. Baik, kita harapkan aksi dari Yayasan Buddha Seci, teman-teman relawan di sana bisa meringankan dan memulihkan luka dan juga beban dari keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Riki dan Winto telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, warga di Desa Benteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membudidayakan tanaman singkong menjadi produk yang menguntungkan. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.